Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera, salam sehat. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum kita mengikuti ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mari kita baca ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus naik ke surga untuk kita semua. Sebab itu, janganlah takut, janganlah gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dia akan datang kembali. Dia akan membawa kita ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Kita akan berada juga di sana. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah menyertai kami, melindungi kami sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan, kami akan beribadah Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari siapkan hati kita. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami hari lepas hari. Sampai pada hari ini kami bersyukur buat kematian-Mu. Kami bersyukur buat kebangkitan-Mu, dan kami bersyukur buat kenaikan-Mu yang sudah memberikan jalan keselamatan bagi kami. Haleluya. bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan
bersekutu denganmu selamanya. Mari kita rayakan kenaikan Tuhan. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
tinggal di hadirat-Mu. Oh, haleluya, kami mau tinggal selalu Tuhan. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau tinggal terus Tuhan di hadirat-Mu Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, Engkau yang menopang kami Tuhan. Engkau yang selalu ada untuk kami Tuhan, dan kami tahu Tuhan janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Engkau yang takkan pernah meninggalkan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami Tuhan. Thank you Jesus. Yang siap sama-sama untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita sama-sama belajar lagu baru ya. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia, sampai selalu.
atas tahta. Sebab kasih setiamu besar, namamu kekal selamanya. Haleluya, mulia namamu. Haleluya, Kau saja Tuhan. Syukur bagi namamu Tuhan, yang duduk di atas tahta. Sebab kasih setiamu besar, namamu kekal selamanya. Syukur bagi namamu Tuhan, yang duduk di atas tahta. Sebab kasih setiamu besar, namamu kekal selamanya. Haleluya, mulia saja Tuhan. Haleluya, haleluya, mulia namamu. Haleluya, haleluya, kau saja Tuhan.
padaku di surga, hanya Engkau yang sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Luar biasa puji-pujian yang kita nyanyikan bersama. Kiranya puji-pujian yang kita nyanyikan bersama menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk tim PAW, tim multimedia yang sudah mempersiapkan ibadah hari ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Saudara-saudara, kami menyambut saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Gereja kami, House of Grace, ibadah online kami. Kami menyambut saudara dengan sukacita, dengan hati kami yang terbuka. Apabila saudara ingin dilayani oleh kami, saudara bisa melihat nomor kami melalui layar HP saudara. Saudara, kita akan mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Sebelum kita mempersembahkan persembahan untuk Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kau sudah memberkati kami Tuhan. Kami akan mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Biarlah persembahan kami untuk Tuhan ini berkenan di hadapan.
Kuduskan, sucikan persembahan kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan diberkati firman Tuhan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yusuf Santoso. Selamat menerima berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Ya, mari angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Oh, takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Ya, kepada sembah Dia atas semua yang di bumi. Ada pasti tiara lama teralama kories kiara batase tiga batakasya. Kami sembah, 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 sembah. Sikara lama syanara lama korea. Sembah Yesus. Engkau layak disembah, dipuji. Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Iralama korea taka. Sikara lama taka syandaka syandara pakuriata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu di sini mencengkram, menguasai kami, menguasai hati, jiwa, tubuh, pikiran kami. Oh, terima kasih, hadirat-Mu manis. Jangan tinggalkan kami. Yang Kau tetap hadir. Kau tetap hadir di tengah-tengah di antara kami. Dari rumah ke rumah. Oh, mungkin ada yang mendengar lewat sementara mereka driving di kendaraan mereka. Engkau hadir dimanapun kami berada. Hadirat-Mu yang manis. Terima kasih. Berfirmanlah. Sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami semua. Hamba-Mu yang terbatas tidak menghalangi pekerjaan Tuhan. Tuhan Roh Kudus yang tidak terbatas di tengah-tengah kami. Terima kasih dalam nama Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang kami kasih. Tuhan yang menjadi piala tertinggi, termulia dalam hidup kami. Kami sudah alaskan doa dan penyembahan kami. Haleluya. Semua berkata dengan saya, amin. Sekali lagi shalom. Bulan ini kita akan memperingati sebuah peristiwa sejarah ya yang sangat spektakuler, yang luar biasa, yaitu Yesus yang kita sembah naik ke surga. Saudara-saudara, sebab tahun 1091 dua astronot Uni Soviet, Krikalev dan Volkov, saudara-saudara, berangkat bukan ke surga ya, tapi ke ruang angkasa. Dan tiba-tiba tidak lama sesudah itu, Uni Soviet seperti kita tahu mengalami gejolak politik. Negaranya terbagi menjadi 15 negara bagian. Dan apa yang terjadi?
2 astronot Uni Soviet ini terlupakan di ruang angkasa. Bayangkan saudara-saudara. Ya, kalau kita kesasar, tersesat, tertinggal di mall yang besar, ya selama kita masih bisa belanja, ya sampai mallnya tutup nggak masalah saudara. Tapi ini di ruang angkasa. Untung ada teman-teman dari NASA yang membawa kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, saudara-saudara. Sebab kalau tidak, waduh itu bahaya sekali saudara. Dihitung katanya tidak lebih dari 9 tahun, tulang 2 astronot ini bakal habis. Karena di ruang angkasa itu, saudara-saudara, ya tulang kita ini berkurang 12% tiap tahun. Belum lagi jantung akan jadi sangat lemah karena 10 kali radiasinya lebih besar dari di bumi. Belum lagi saudara kalau tidak dijemput. Karena apa? Baru 311 hari. Jadi hampir 1 tahun kemudian negara mereka ingat ternyata ada 2 astronot mereka yang masih ada di ruang angkasa. Itu kalau terlupakan selamanya, itu bukan seperti debu di ruang angkasa. Itu tidak bisa dilihat karena saya baru baca artikel, diperkirakan garis tengah diameter dari angkasa kita yang luar biasa ini, cakrawala kita ini, saudara-saudara, itu garis tengahnya 300.000 kali perjalanan kita dari Surabaya ke Jakarta masih dikalikan 93 miliar. Bayangin sendiri saudara. Dan mereka menduga ini masih bisa lebih luas. Jadi kalau sampai tidak dijemput itu terhilang. Bukan cuma jadi debu tapi nggak kelihatan lagi saudara. Tapi Tuhan yang saudara sembah. Dan Tuhan yang saya sembah saudara-saudara. Ya, saudara, dia bukan cuma mati di kayu salib demi dosa saudara dan dosa saya. Tapi dia bangkit dari maut saudara. Dan bukan cuma bangkit dari maut. Dia naik ke surga. Bukan ke ruang angkasa. Tapi dia naik ke surga. Dan Alkitab saya berkata, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari Kejadian pasal yang pertama. Coba kita lihat ayat yang ke-9. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka. Siapa mereka? Murid-muridnya dan sebagian penduduk Galilea. Saudara-saudara. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Inilah kali terakhir murid-murid melihat Yesus secara fisik. Dan tiba-tiba awan menutupi mereka. Dan mereka tidak bisa lihat lagi. Ya, tapi bukan berarti kalau Yesus itu tidak bisa dilihat lalu dia tidak ada. Yesus tidak tersesat seperti 2 astronot ini lalu terhilang di ruang angkasa. Alkitab berkata dia naik ke surga. Sekali lagi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudara, dan menjadi pembela. Semua berkata menjadi apa? Pembela buat saudara dan saya. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-34 berkata apa? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk apa saudara? Di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dalam bahasa Yunani itu entuang kano. Yang artinya apa? Bukan cuma pembela tetapi sekaligus menjadi pensyafaat dan pendoa buat setiap kita. Wow, semua berkata wow, luar biasa. Jadi kalau hari-hari ini saudara merasa sendiri, saudara merasa terpuruk, ya. Sepertinya orang-orang yang di sekitar saudara yang saudara kasih tidak ada yang membela saudara. Bahkan mungkin pendeta kita sebagai manusia bisa lupa membela dan mendoakan kita. Ada kabar baik buat kita. Ada pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia menjadi pembela buat kita setiap hari. Tidak henti-hentinya dia bersyafaat. Dia berdoa buat kita. Dan saya percaya itu more than enough. Itu lebih dari cukup saudara-saudara. Waktu saat rekaman khotbah pendek ini diambil,
kemarin saudara, ya, saya betul-betul selama 2,5 tahun itu seperti susah saudara. Sebab apa? Seperti diceritakan bahwa kita bisa membeli 4 ruko. Kita bisa bangun dengan biaya yang banyak. Jemaat bukan ya orang-orang yang seperti apa, tapi mereka kebanyakan orang-orang sederhana. Bisa beli 4 ruko dibangun dengan bagus. Tapi kan ada masalah saudara. Ketika awal 2019 bangunannya yang bagus sudah jadi. Tapi kita dapat big problem, dapat masalah besar. Karena izinnya kan belum ada. Dan sejak itu saya masih ingat di WA saya. Bulan Februari saya mulai mengurus izinnya. Seperti saudara tahu, saya tidak punya kenalan. Ya, pejabat teras yang pangkat, pejabat-pejabat penting di instansi pemerintah. Saya tidak pernah punya kenalan seperti itu saudara. Dan saya saudara mulai dengan Bapak Pendeta Junedi. Mulai saudara dari satu instansi ke instansi berikutnya. Begitu susah saudara-saudara. Sepertinya dalam tanda kutip kita dipingpong ke kanan ke kiri. Enggak selesai-selesai. Ya, orang-orang dekat saya pasti tahu. Kalau lagi makan ingat izin. Makanannya seenak apapun jadi enggak enak saudara. Karena kan enggak bisa ibadah nih. Ya, 2 tahun saya lewati. Hampir 2,5 tahun saudara. Mungkin saudara keadaannya terpuruk seperti saya. Ada gambar bagus di sana. Ya, mungkin kita keadaannya seperti ini Bapak Ibu. Bukan ini. Iya. Ya. Ini mobil pick up yang keberatan ya muatannya, asal bisa menghadap ke atas. Asal kita bisa melihat bahwa juru selamat kita ya tidak tersesat sekali lagi di ruang angkasa, tapi dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi apa? Pembela buat kita. Dan apa yang terjadi baru kemarin saudara. Dengan susah payah izinnya keluar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Di rumah-rumah berikan tepuk tangan Tuhan yang dahsyat. Tidak mengandalkan uang, tidak mengandalkan orang pangkat. Tapi ketika kita bersama-sama dengan jemaat bisa terus menghadap Tuhan. Tuhan membela. Dia pembela setia. Yang setiap hari membela hidup kita. Tapi masalahnya saudara, ya, seringkali kita melihat bahwa pelayanan Yesus itu seperti berakhir di bumi, ya. Waktu dia naik ke surga sudah tidak ada lagi. Murid-murid tidak bisa menemui gurunya karena sudah tidak bisa seperti pelayanan yang dulu. Tapi saya ada kabar baik buat saudara. Bahwa apa? Dia berhenti pelayanannya di bumi secara fisik. Tetapi dia melanjutkan pelayanannya di dalam kekekalan. Sebagai apa? Sebagai sekali lagi pembela buat saudara dan saya. Sebagai pensyafaat, sebagai pendoa. Dan saya percaya di bumi ini sekalipun pendeta saudara sakti, tidak ada sesaktinya pendeta saudara yang lebih sakti daripada doa dan syafaat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara, doanya super sakti. Tapi seringkali saudara, ada awan-awan. Tadi dikatakan ada awan-awan yang menutupi. Sehingga apa? Kita tidak bisa lihat lagi. Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa itu saudara. Apa itu awan-awan? Bisa jadi itu ketidakpercayaan saudara. Bisa jadi awan itu bicara tentang ya saudara dosa-dosa kita. Bisa jadi itu bicara tentang kekhawatiran, ketakutan kita, penyakit kita. Tadi kita sudah belajar bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kata kanan itu saudara, di dalam Alkitab dan dipercayai sebagai sebuah budaya di dalam orang Yahudi. Bahwa kanan itu bukan sekedar posisi atau tempat di sebelah kanan seperti kita begitu saudara. Tapi kanan itu lebih berarti kepada apa? Dalam bahasa Yunani yamin itu artinya saudara bukan tempat. Ya, tapi kanan itu bicara tentang apa saudara? Tentang kekuatan dan kekuasaan. Sekaligus kanan itu bicara tentang kebaikan
dan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada Tuhan kita, kepada kita semua. Ada amin saudara? Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Saya ingin mengulangi khotbah dari anak saya, Bapak Pendeta Renold. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Tuhan berdiri di sebelah kananku. Lalu Daud berkata apa? Aku tidak goyah. Ayat 9. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku apa saudara? Bersorak-sorak. Bahkan apa? Tubuhku akan diam dengan tentram. Perhatikan, kalau hati, di sini ada kata hati, lalu ada kata jiwa, lalu ada kata tubuh. Lengkap saudara. Jadi kalau hati kita itu penting bisa bersuka cita. Kalau hati kita bersuka cita, maka jiwa kita itu bisa bersorak-sorak. Dan sebagai akibat jiwa kita bersorak-sorak, tubuh kita awet muda. Jangan mau saudara, baru umur sekian kelihatannya sudah tua. Jangan mau, karena apa? Hatinya enggak betul. Jiwanya enggak betul, enggak bersorak-sorak. Saudara, sebab kalau hati dan jiwa kita beres, maka tubuh kita akan apa? Diam dengan tentram. Hari ini kalau saudara mendengar renungan singkat ini dan saudara masih tubuh saudara tidak tentram, ya tidurnya masih pakai obat tidur, saudara-saudara, itu tanda bahwa hati dan jiwa kita terganggu. Hari ini saya ingin memberi kabar baik. Tuhan kita Yesus Kristus sekali lagi bukan cuma mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga, memegang semua apa? Otoritas di bumi, di bawah bumi dan di surga. Itu otoritasnya ada di tangan Tuhan. Tadi saya jelaskan, kanan itu artinya menggambarkan kekuatan dan kekuasaan yang siap ditumpahkan kepada kita. Jangan biarkan Tuhan Allah yang dahsyat, yang tidak terbatas itu menjadi dalam tanda kutip lumpuh dalam hidup kita. Jangan biarkan Tuhan yang menjadi pendoa, pensyafaat, menjadi pembela buat kita, menjadi tidak berdaya dalam tanda kutip. Karena kita tidak percaya. Saudara, saya percaya dia sanggup merubah nasib kita kalau kita mau. Ada amin? Semua nasib kita bisa diubah kalau kita mau. Saudara-saudara, saya mau bersaksi. Sebelum rekaman khotbah ini diambil, berapa hari yang lalu saya tanya kepada kakak saya tentang apa yang terjadi pada saat saya ada di dalam rahim ibu saya. Karena saya mendengar sebuah cerita ya yang membuat saya bertanya-tanya. Tapi kakak saya ini tidak bisa menjawab karena apa? Dia tidak tahu saudara. Karena apa? Karena usianya cuma beda 10 tahun sama saya. Jadi mungkin dia masih kecil gitu yang tidak tahu apa yang terjadi. Sebab apa saudara? Sebab pada waktu paman atau adik ayah saya sakit karena tua. Ya berkali-kali saya menjenguk. Satu kali waktu saya menjenguk saya kaget saudara. Sebab tiba-tiba dia berkata begini, Yesus di dalam kamu itu Yusuf dahsyat luar biasa. Kenapa om? Saya bilang, kamu gak tahu ya, kamu itu sebetulnya jadi anaknya om loh. Waduh, saya mulai bertanya-tanya, kenapa maksudnya om gimana kok harusnya jadi anak om? Iya, saudara saya 7 bersaudara, saya anak nomor 6. Dan om saya mulai cerita saudara. Ya, sebab pada waktu saya lahir, ayah saya mulai jauh dari Tuhan di dalam kelimpahan itu. Sebab itu lewat khotbah ini saya berpesan kepada semua pria, ayo kita kalau makin diberkati, ya makin kaya kita makin dekat sama Tuhan. Dan pada waktu ayah saya makin jauh sama Tuhan, semua aset itu habis lalu saya lahir. Dan pada waktu saya lahir saudara, orang tua dan kakak-kakak saya yang lain,
ya sudah bersepakat untuk memberikan saya ini kepada om saya yang memang tidak punya anak. Mereka sudah berjanji kalau saya lahir, saya akan diambil oleh om saya. Lalu saya tanya sama om saya, loh om, buktinya kenapa saya mulai kecil tidak tinggal di rumah om? Lalu dia menjawab, sebab pada waktu kamu lahir, mamilu tidak menepati perjanjian. Itu perjanjian dibatalkan. Dan mamilu bilang, biar susah payah akan dirawat sendiri. Saudara, kalau hari ini, tahun 2021 saya boleh berdiri di tengah-tengah saudara untuk menyampaikan kebenaran. Saya cuma mau bilang begini saudara, ini 1000%. Karena ada pribadi yang namanya Yesus. Yang tidak henti-hentinya ya, menjadi pembela dalam hidup saya. Menjadi pensyafaat, menjadi pendoa dalam hidup saya. Bahkan jauh sebelum saya mengenal dia. Saya diberikan pelayanan yang baik. Saudara lihat di layar ini ya. Saudara, ada sekolah yang kita layani, SD dan TK Karunia Hidup. Itu sekolah dari anak-anak marginal yang tidak mampu, gratis, saudara. Jumlahnya 200 sekian. Saya diberi saudara pelayanan dengan para pemimpin yang luar biasa. Saya diberi pekerjaan menurut saya sangat baik. Saya percaya begini saudara. Yesus yang sama, yang terus menjadi pembela buat saya. Dia juga sedang membela hidup saudara. Yesus yang sama yang sedang bersyafaat saudara, tidak henti-hentinya berdoa buat saya. Yesus yang sama sedang berdoa dan bersyafaat buat masalah saudara. Jadi nasib kita bisa berubah saudara-saudara. Jangan takut. Apapun masa lalu saudara. Siapapun tingkat sosial orang tua saudara. Semiskin apapun saudara dilahirkan. Ya, saudara-saudara, saya masih tetap percaya dan terus percaya bahwa Yesus mampu mengubah nasib saudara seperti dia mengubah nasib saya. Dia tidak tanya background saudara. Dia tidak tanya status sekolah saudara. Dia sanggup dan terlalu sanggup. Yang kedua, kita belajar dengan cepat. Kita akan membaca dari Kisah Rasul tadi ayat yang ke-11. Saudara-saudara. Dikatakan begini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Ya, jadi pada waktu Yesus naik, mereka itu seperti saudara termanggu-manggu. Lalu dua malaikat Tuhan berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, kenapa kok ada kata Galilea? Kenapa mereka mesti diingatkan kampung halaman mereka di Galilea? Mereka memang orang-orang Galilea. Ya, saya percaya saudara kalau punya kampung halaman nggak perlu diingatkan, ya. Selalu ingat itu kampung halaman kita masing-masing. Tapi ini seperti diingatkan. Sebab apa? Sebab Galilea itu meaningful. Galilea itu sebuah daerah yang sangat penting bagi Tuhan. Karena apa? Sebab di daerah Galilea ini Yesus dan murid-muridnya menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Saya ulangi, di Galilea Yesus menghabiskan hampir seluruh umur hidupnya saudara untuk melayani banyak orang. Tuhan melalui renungan khotbah ini ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian di rumah, di mobil, dimanapun saudara berada. Hari-hari pandemi ini saudara sedang menghabiskan uang saudara, waktu saudara, talenta saudara untuk apa? Apa saudara menghabiskan
untuk melayani orang seperti Yesus? Ya, atau justru pada waktu pandemi ini work from home, justru saudara menghabiskan waktu, tenaga, uang ya untuk keinginan kita, untuk hobi-hobi kita, untuk sesuatu yang sia-sia, bahkan dosa-dosa kita, atau justru menuruti keinginan daging kita, saudara. Saya mendengar banyak hobi-hobi yang sudah terkubur dulu. Sejak pandemi ini saudara banyak di rumah mulai terbongkar lagi itu hobi-hobi. Atau saudara sedang menghabiskan hidup kita ini untuk melayani orang banyak. Seperti Yesus. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bicara tentang dua hal. Yang pertama apa? Dia menjadi pembela, pensyafaat dan pendoa buat kita. Tapi juga sekaligus saudara, kenaikan Tuhan Yesus yang ke surga menjadi tanda bahwa Tuhan ingin mengingatkan bahwa dia akan datang kembali. Dan dia ingin waktu dia datang kembali, saudara ada sedang berapi-api di Galilea, saudara. Waktu dia datang kembali, dia kepingin supaya saudara sedang berapi-api melayani di daerah Galilea kita masing-masing. Di dalam talenta-talenta ya, melalui uang, bakat, waktu kita. Saudara-saudara, Yesus itu sudah menginvestasikan seluruh hidupnya kepada kita. Dia menaruh nyawanya di tangan kita. Dia menaruh kebaikannya di tangan kita. Dengan mati di kayu salib dia memberikan darah dan nyawanya di tangan kita. Dia menginvestasikan semua hidupnya kepada saudara dan saya. Jadi masuk akal, make sense. Kalau dia ingin apa saudara? Investasi di dalam hidup kita ini menghasilkan buah-buah pelayanan. Ada amin saudara? Ya, dia ingin supaya kita ini ya menghasilkan pelayanan-pelayanan untuk memberkati orang banyak. Saya ingat istilah jangan sampai bocuan. Jangan sampai Yesus itu menaruh investasinya lalu bocuan. Tidak ada untungnya buat kita saudara. Ada satu orang bangkrut saya dengar waktu pandemi ini. Lalu ada teman yang lama sudah tidak pernah kontak dia saudara. Usahanya yang bangkrut, dia bukan teman baik, ya cuma sekedar kenal, bukan keluarga. Tiba-tiba taruh uang dalam jumlah ber-MM. Dia investasikan untuk orang ini saudara. Dan saya percaya gini, kalau orang ini berhasil, kebangetan kalau tidak tahu diri dan tidak memberi nilai investasi. Betul saudara-saudara? Ayo Bapak Ibu, biar selama pandemi ini Bapak Ibu terus bekerja melayani orang banyak seperti Yesus. Apa sih Pak Yusuf arti melayani? Ya, sebab sekarang ini hampir semua kita nggak bisa melayani online. Hanya orang-orang yang PAW ya, saudara multimedia, kameramen yang nge-shoot ya, saudara ini bisa melayani. Dan sebetulnya begini, orang-orang multimedia ini rezekinya itu paling banyak justru pada pandemi. Ya, karena orang lain gak bisa melayani saudara terus. Jadi jangan ngomel ya, jangan bersungut-sungut. Ini rezekinya berlimpah atas saudara. Tapi saudara-saudara, melayani itu sebetulnya berasal dari sebuah kata Yunani yang kalau diterjemahkan itu artinya bringing advantage to others. Apa saudara? Bringing advantage to others. Membawa apa saudara? Manfaat. Ya, membawa apa saudara? Advantage itu membawa guna, berguna bagi orang lain. Jadi bukan posisi kita yang menjadikan kita itu seorang pelayan. Tapi apa? Rasa tanggung jawab kita untuk melayani dan menjadi keuntungan buat orang lain. Itu yang menjadikan kita saudara-saudara adalah pelayan Tuhan. Jadi titel pendeta kayak saya belum tentu melayani. Ada banyak pelayan Tuhan yang bukan bringing advantage, tapi justru malah merugikan orang lain. Sebab kalau kita membawa kepentingan guna ya
faedah buat orang lain itu artinya melayani. Saudara, saya percaya bahwa surga adalah tempat terindah buat kita tinggal di dalam kekekalan. Tapi saya sangat tidak percaya surga adalah tempat terbaik untuk belajar melayani. Amin, saudara. Surga itu bukan tempat ideal untuk kita sekolah melayani. Karena ketika kita sampai di surga, semua pelayanan kita itu tidak bertumbuh lagi. Alias apa? Alias berhenti. Ya, kita macet, nggak bisa bertumbuh lagi. Jadi tempat ideal untuk kita bertumbuh dalam sekolah, melayani orang lain, membawa advantage, membawa guna, membawa faedah bagi orang lain itu di mana, saudara? Di bumi. Malah kalau mau bertumbuh dengan cepat harus tinggal di rumah mertua yang super cerewet, menantu super cerewet, tinggal di komsel yang orang-orangnya antik, yang orang-orangnya aneh, gerejanya tidak sempurna. Itu menjadi ladang untuk kita tempat bertumbuh. Amin. Ya, kalau tinggal di rumah semua kayak malaikat. Tinggal di gereja, gerejanya hampir sempurna, tidak ada orang menjengkelkan. Saudara nggak bisa bertumbuh dalam pelayan. Tidak bisa membawa keuntungan bagi orang lain. Haleluya. Jadi sekali lagi, tempat terbaik untuk sekolah melayani orang lain adalah di bumi, saudara. Saya ingat pepatah yang bagus dari Bill Hybels. Dia berkata begini, saudara. Church is what you do. Gereja itu adalah apa yang Anda lakukan. Church is who you are. Gereja itu adalah siapa dirimu, saudara. Gereja itu bukan bicara tentang bangunan, tapi gereja itu bicara tentang gereja adalah hasil kerja keras orang-orangnya Yesus, saudara-saudara. Haleluya. Jadi Bill Hybels berkata, let's not go to church, but let's be a church. Jadi jangan cuma pergi ke gereja, tapi jadilah gereja itu sendiri, saudara. Gereja itu artinya melayani. Saudara dan saya itu gereja, membawa keuntungan bagi orang lain. Membawa faedah bagi orang lain. Saudara-saudara, saya berdoa supaya khotbah pendek ini memberkati kita. Biar semua saudara yang mendengar khotbah ini, semua sedang berapi-api melayani Tuhan. Siapa tahu ini menjadi khotbah terakhir saya. Who knows? Gak ada yang tahu. Siapa tahu ini adalah hari pelayanan kita terakhir. Gak ada yang tahu. Siapa yang tahu ini adalah hari terakhir kita di bumi lalu kita check out. Ya, pulang ke surga. Gak ada yang tahu. Saya masih ingat itu adik rohani saya yang luar biasa, itu Bapak almarhum ya Yudi Praditno, gembala sidang di MDS. Mendadak. Sampai hari ini loh saya itu kayak mimpi. Iya Pak Yudi sudah pulang. Sepertinya masih ada. Saudara-saudara, siapa tahu? Who knows? Gak ada yang tahu. Saudara-saudara, sebab itu mari melalui kesempatan memperingati hari kenaikan Tuhan ini, kita setiap pagi saya memohon kepada kita semua, setiap pagi kita terus aktif membawa hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, ya saudara. Dan saya percaya kalau kita melayani Tuhan tidak pernah salah. Amin, saudara. Melayani Tuhan itu tidak pernah salah. Ada teman saya sudah pindah 4 pabrik, dia tetap ngomong, salah Pak. Pabrik keempat ini bukan tempat saya. Salah lagi saya. Tapi kalau melayani Tuhan itu tidak pernah salah, saudara. Sebab dia adalah satu-satunya juru selamat. Dia bukan salah satu juru selamat, tapi dia satu-satunya juru selamat untuk membawa orang pergi ke surga, ke rumah Bapa. Tidak ada jalan yang lain. Dan Alkitab berkata satu kali dia akan coming back. Dia akan datang kembali menjemput kita pulang ke rumah Bapa. Dan sebetulnya begini, keinginan kita itu cuma satu. Waktu kita dipanggil oleh Tuhan pulang ke surga, dia tersenyum dan dia berkata, sabaslah hambaku yang setia dan baik. Masuklah dalam kesukaan. Ayat terakhir Matius 25 ayat 23 berkata begini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia memikul tanggung jawab yang dalam perkara yang kecil. Wah, memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Apa itu tanggung jawab dalam perkara yang besar? Kalau kita setia di bumi yang fana ini, dalam perkara yang kecil di bumi ini. Kan di bumi ini gak ada yang besar. Semua kecil. Uang itu kecil. Rumah besar pun itu kecil bagi Tuhan. Ya, kalau kita setia dalam perkara yang kecil ini, kita akan dikasih apa saudara? Perkara yang besar di dalam kekekalan. Yaitu apa? Melayani Dia di dalam kekekalan yang abadi. Dan kita mesti belajar sejak ada di dalam bumi ini. Menjadi sekolah yang terbaik untuk kita melayani Tuhan. Saya ingin tutup saudara-saudara. Satu kali di sebuah sungai di dekat Yongzhou, Hunan. Di China, Tiongkok. Ya, tiba-tiba sungai itu meluap karena banjir. Dan ada satu perahu dengan 4 penumpang terbalik, saudara. Semua penumpangnya berusaha sekuat tenaga untuk sampai ke tepi. Yang 3 sudah sampai. Yang 1 masih, orang Jawa bilang kancret, ketinggalan di belakang. Lalu yang sudah sampai di tepi berteriak, "Cepet, cepet, airnya makin meluap, kamu mati tenggelam." Ya, tapi yang masih ada di sungai yang meluap ini dia berteriak, "Aku ini memiliki 1000 keping uang terikat di pinggangku, berat." Yang sudah di tepi bilang, "Lepaskan, lepaskan. Buat apa kamu mati tenggelam meskipun kamu bawa 1000 keping perak? Buang, lepaskan." Dan dalam sekejap kepala daripada temannya ini tidak terlihat lagi, saudara. Kalau saudara tanya, "Pak Yusuf kemana kepalanya?" Jawab sebelahnya, "Mati tenggelam." Saya tidak tahu apa yang sedang mengikat pinggang itu bicara tentang pelayanan. Apa yang membuat saudara gak bisa melayani Tuhan? Hobimu, keinginanmu, dosamu, ya, cintamu kepada uang, kepada hobi-hobi itu sehingga engkau mati tenggelam di dalam dunia fana ini. Dan dari tempat ini saya berdoa supaya setiap saudara yang lagi mendengar khotbah sederhana ini, semua kita sedang berapi-api melayani Tuhan. Sebab satu kali kelak, sekali lagi Dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan Alkitab berkata, Dia akan segera datang kembali. Dia akan datang kembali. Dan biar saudara-saudara tetap sekali lagi berapi-api di Galilea kita masing-masing. Jangan padamkan rohmu, ya. Jangan padamkan, jangan buang kesempatan yang emas ini untuk melayani. Sekali lagi, selamat membawa keuntungan, advantage, guna, ya, bagi orang lain. Makin banyak bagi orang lain diberkati Tuhan. God bless you. Mari kita masuk di dalam doa. Nyanyi lagi Grace, lagu tadi, haleluya. Oh ralama kuria, oh ralama takashede ralama. Oh layak dipuji yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Saya mengajak saudara berdiri. Oh dan engkaumu lihat dan layak dipuji yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Volumenya ditambah Grace. Dan engkaumu lihat
dan layak dipuji. Mari angkat tanganmu di rumah, di mobil. Oh haleluya. Ditata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi, dan Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi, dan Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Sembah di atas semua yang di bumi. Ayo sembah. Yes. Shikara laba laba sendera. Haleluya. Yesus. Oh Yesus Tuhan. Ora mata ka shikira laba 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 laba. Shikara laba 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 laba. Shikira laba 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 laba. Shikara laba 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 laba. Shikira laba 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 laba. Shikira laba 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 laba. Oh sembah dia laba 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 laba. Shikara laba 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 laba. Shikara laba laba laba. Shikara laba laba laba. Shikira laba laba laba. Shikira laba laba laba. Ora lamataka shikira lamataka syana. Kira lamataka syakara lamataka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sementara Chris naikkan pujian ini, saya ingin berdoa juga buat saya, juga buat semua saudara yang lagi padam roh melayani orang lain. Saya ingin berdoa dari mimbar ini, biarlah api itu diaktifasi, dinyalakan, di-on-kan oleh Roh Kudus. Dan mulai pada hari ini, saudara melayani Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan semua yang Tuhan sudah investasikan di dalam diri kita. Kebaikan, kemurahan, dan apa saja dalam hidup kita. Termasuk talenta dan uang. Hamba berdoa kiranya Tuhan Engkau melihat. Mari saya mengajak. Apabila saudara ingin melayani Tuhan di dalam bidang apa saja, taruh tangan saudara di dada dan saya berdoa. Tuhan Engkau melihat tangan-tangan. Kiranya Engkau menjamah mereka, mengurapi mereka sejak pada hari ini. Pakailah mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Supaya satu kali kelak kalau Engkau datang kembali, Engkau mendapati kami sedang berapi-api melayani Tuhan dan melayani orang lain. Dan kami ingin mendengar waktu kami tiba di seberang sana. Kami ingin mendengar Engkau berkata kepada kami, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kesukaan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata dengan saya, amin, amin. Sekarang Bapak Ibu mari kita mengangkat tangan kita. Dan saya akan menaikkan doa berkat. Silakan terus Chris. Oh Tuhan terima kasih buat ibadah memperingati merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Dan biarlah berkat kenaikan Tuhan Yesus memberkati kami semua dimanapun berada.
diberkati oleh Tuhan. Panjang umur, sehat, dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berkat yang tidak terhingga, unlimited resources, berlimpah-limpah dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam tubuh kami. Kesehatan juga berlimpah-limpah selama saudara-saudara di dalam pandemi ini. Berkat turun dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya berkata dengan saya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. you.